Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, berkah dalam. Sebuah filosofi Cina mengatakan demikian, kamu dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi kamu tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Makna pemberian tentu bukan hanya sekedar materi atau harta, tetapi seluruh pemberian hidup sampai sehabis-habisnya sebagai ungkapan kasih. Pemberian dengan kerelaan hati akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan, namun pemberian dengan keterpaksaan akan mendatangkan ketidakpuasan, perhitungan untung rugi, dan lain sebagainya. Santo Paulus hari ini mengajak kita untuk memberikan segala sesuatu dengan kerelaan hati. Maka Allah yang menjadi sumber dari segalanya akan melipat gandakan rahmat-Nya bagi kehidupan kita. Tokoh-tokoh iman gereja telah membuktikan semuanya. Dengan kobaran kasih ilahi, mereka meletakkan harta dan kekayaan dunia, bahkan menyerahkan nyawa mereka untuk bertarung dalam memenangkan harta kehidupan surgawi. Ukuran kekayaan dunia terletak pada kemewahan harta yang berlimpah-limpah, tetapi kekayaan surgawi terletak pada orang-orang miskin, tak berdaya, yang hanya meletakkan Kristus sebagai harta dan kekayaan satu-satunya. Yesus bersabda, "Siapa yang melayani aku akan dihormati oleh Bapa-Ku." Suatu janji yang menggembirakan. Setiap perbuatan baik sekecil apapun pasti Tuhan memperhitungkan. Hari ini, gereja merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon agung yang bekerja memelihara harta gereja untuk melayani orang-orang miskin. Ketika Kaisar Roma meminta harta gereja, Laurentius mengumpulkan orang-orang miskin, memenuhi gereja dan menunjukkan bahwa inilah harta gereja. Oleh karena perbuatannya itu, Laurentius dipanggang hidup-hidup dan memuliakan Kristus sang harta sejati dengan hadiah kemartirannya lewat kematiannya yang sangat mengerikan. Kematian Santo Laurentius diungkapkan dengan begitu menawan oleh Santo Agustinus. Pengorbanan diri Santo Laurentius sejalan dengan apa yang diterimanya di altar. Ia cinta akan Kristus di dalam hidupnya dan mengikuti Kristus dalam maut. Santo Laurentius melayani Kristus secara sempurna. Saudara dan saudari yang terkasih, kita telah dibaptis demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahkan setiap hari kita menerima Kristus dalam meja perjamuan sama seperti Santo Laurentius. Apakah kita yang menamakan diri orang beriman setiap saat berharap agar Tuhan membangkitkan semangat yang rela untuk bekerja giat dalam melayani sesama? Ataukah sikap dan tindakan kita masih seperti manusia dunia ini yang tidak lagi menghargai nilai kehidupan, bahkan memilih mempertahankan hidupnya dengan memangsa kehidupan orang lain? Marilah kita melayani Kristus dalam mewujudkan setiap sabdanya lewat hidup kita sehari-hari, menghormati kehidupan orang lain, sehingga suatu saat Tuhan mengambil kembali hidup ini, Allah Bapa menerima kita dalam kerajaan-Nya. Ingatlah bahwa kekayaan dunia memperindah mata kita serta memuaskan hati kita hanya sesaat, tetapi memiliki Kristus di dunia hingga memasuki tanah air surgawi adalah harta yang tak tertandingi. Berkah dalam.